Kali ini kita akan belajar tentang jemanden kennenlernen. Apa itu jemanden kennenlernen? Oke, mari kita bahas. Jemanden kennenlernen itu artinya mengenal seseorang. Bagaimana cara kita mengenal seseorang? Nah, caranya dengan kita bertanya, menanyakan identitasnya, menanyakan nama, ya. Kemudian herkunft. Apa itu herkunft? Asal, ya. Kemudian ada wohnort. Nah, wohnort itu apa? Wohnort itu artinya tempat tinggal. Kemudian ada alter. Alter itu adalah umur. Kemudian ada beruf. Beruf itu artinya pekerjaan. Kemudian ada hobi, yaitu kegemaran. Dari menanyakan nama, ya, atau nama. Oke, caranya secara informal dan ada yang formal. Informal artinya iya, yang secara tidak resmi. Yang formal secara resmi. Oke, yang informal ada wie heißt du, where bist du, kemudian ada wie ist dein Name, ya. Oke, bisa diulangi. Wie heißt du, where bist du, wie ist dein Name. Secara formal kemudian ada wie heißen Sie, where sind Sie, wie ist Ihr Name. Oke, good. Nah, seperti itu. Dibaca saja apa yang tertulis, tapi sesuaikan dengan alfabetnya. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk yang informal kita menggunakan subjeknya du semua, ya. Du semua. Dan ini ada dein Name artinya namamu, gitu. Ini secara yang informal, nama kamu, your name kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau dalam formal ada kita pakai subjeknya adalah Sie. Sie semuanya, ya. Kemudian ada ihr Name. Artinya juga sama, your name, tapi ini untuk yang lebih tua atau yang lebih dihormati, seperti itu. Makanya ihr Name, i-nya juga ditulis dengan huruf besar, gitu. Artinya nama Anda, gitu. Nah, untuk nama dia ada terbagi dua, ya. Ada Vorname dan ada Familienname. Oke, Vorname itu artinya nama depan. Kalau Familienname artinya nama keluarga, nama belakang, seperti itu. Oke, untuk orang Jerman itu biasanya mereka memiliki Familienname, tapi untuk orang Indonesia biasanya lebih ke Nachname, nama belakang. Kalau di Indonesia biasanya itu lebih ke marga, seperti itu. Kemudian cara menjawabnya seperti apa? Ini ada beberapa cara. Ich heiße Anita Klugin. Ich bin Anita Klugin. Mein Name is Anita Klugin. Ini kebetulan namanya Anita Klugin contohnya, seperti itu. Ini bisa kalian sesuaikan dengan nama masing-masing. Ini kan sama seperti menyatakan nama sendiri, ya, si Vorstellen, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada herkunft. Apa itu herkunft? Asal. Iya, asal. Asal itu bisa kita gunakan dengan asal daerah atau asal negara, seperti itu. Nah, secara informal ujarannya adalah woher kommst du, woher bist du. Formal woher kommen Sie, atau kita gunakan sapaannya, misalnya nama bapaknya adalah woher kommen Sie, Herr Fischer. Dari mana Anda berasal, Tuan Fischer? Atau woher sind Sie, Frau Klugin? Dari mana Anda berasal, Ibu Klugin? Nah, di sini kan Frau buat ada Herr, ada Frau, seperti itu. Herr artinya sapaan secara formal untuk pria, ya. Ini bisa diartikan sebagai bapak atau tuan. Kalau yang Frau itu untuk wanita, bisa diartikan sebagai ibu atau nyonya, seperti itu. Cara menjawabnya seperti apa? Cara menjawabnya adalah
seperti menyatakan asal kita dalam si Vorstellen. Ya, ich komme aus Deutschland atau ich bin aus Deutschland. Saya berasal dari Jerman, seperti itu. Atau mau kita sebutkan nama daerahnya, ich komme aus Sumatera misalnya, atau ich komme aus West Sumatra. Boleh. Ini hanya contoh saja, bisa kalian variasikan ya. Oke, selanjutnya ya, ada wohnort, tempat tinggal. Oke, atau alamat. Secara informal ada wo wohnst du, ada wo bist du. Wo wohnen Sie, Herr Fischer, atau wo sind Sie, Frau Klugin. Itu untuk yang formal. Oke, tadi pembahasan antara Frau dan Herr itu sudah ya. Oke, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Ich wohne in Frankfurt. Frankfurt ini nama kota di Jerman ya. Atau ich bin in Frankfurt. Nah, kalau tadi di Herkunft ada aus, kalau di wohnort itu ada in yang menyatakan dia tempat tinggal. Ini sama dengan I live in gitu. Ya, I live in Frankfurt. Kan bukan I come from atau I live from. Nah, seperti itu, bukan itu ya, salah gitu. Jadi makanya ich bin in Frankfurt. Kalau asal tadi ich komme aus Frankfurt gitu. Nah, kalau kita mau menyebutkan alamat atau nama jalannya gitu. Ich wohne in der Blumenstraße Nummer 4. Nah, in der Blumenstraße Nummer 4. Nah, Straße sama dengan street dalam bahasa Inggris ya. Blumen artinya bunga. Jadi ini bisa diartikan saya tinggal di Jalan Bunga nomor 4. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke alter. What is alter? Ya, umur ya. Bagaimana cara kita menanyakannya secara informal? Iya, wie alt bist du? Nah, ini ada wie alt bist du. Bisa diulangi ya. Wie alt bist du? Oke, good. Oke, kemudian ada formal. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Iya. Oke, artinya berapa umur Anda? How old? We out sama dengan how old. Nah, ya. Oke, cara menjawabnya ini ada ich bin 14 Jahre alt. Jahre alt sama dengan years old dalam bahasa Inggris. Oke, seperti itu. Kemudian 14, apa itu 14? Nah, 14 artinya kita bahas untuk yang nomor. Kita bahas dulu untuk yang nomor. Di sini prosediakan 0 bis 20, angka-angka dari 0 sampai 20. Iya, bisa diulangi ya, nanti bisa diulangi pengucapannya. 0 itu 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jelas ya cara pengucapannya? Nah, oke. Untuk artinya 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. Nah, mulai dari 13 bisa kalian identifikasi sendiri. Sennya ini Frau beri tulisan yang kuning ya. Nah,
Angka 13 mana satuannya? Iya, angka 3. 3 apa bahasa Jermannya? Oke, drei. Makanya disebutkan satuannya dulu. Drei. Satunya sebagai apa? Satunya sebagai puluhan, 10. Nah, 10 itu adalah 10. Makanya dia 13. Seperti itu. 14 14. Tahu ya dari mana tadi? Sudah kita bahas. 15 15. 16 16. Nah, 16 ini hilang huruf S di belakangnya ya, bukan 16 tapi sudah berubah menjadi 16. Oke, 17 17. 17 juga sudah dihilangkan en-nya jadi 17. Jadi bukan 17 tapi 17. 18 18. 19 19. Ya, jadi dibuka saja mulutnya ya, sen. Seperti itu, bukan sin ya, tapi sen. Oke. 20 20 ya. 20 20. Oke, selanjutnya. Jadi 14 artinya apa? Genau, 14. Ya. Oke, selanjutnya ada beruf. Beruf itu cara menanyakannya secara informal yaitu was machst du, was bist du von Beruf, was machst du beruflich. Oke, kemudian secara formal was machen Sie Frau Klugin, was sind Sie von Beruf Herr Fischer, atau was machen Sie beruflich. Ya, kalau kita tidak menggunakan Herr atau Frau, boleh seperti itu. Oke, cara menjawabnya ich bin Schüler atau ich bin Schülerin. Ich bin Lehrer von Beruf atau ich bin Lehrerin von Beruf, atau ich bin Student beruflich atau ich bin Studentin beruflich. Nah, ada akhiran di belakangnya ini hanya sebagai variasi saja ya pilihannya. Jadi supaya tidak monoton, ich bin Schüler, ich bin Schülerin, ich bin Lehrer, ich bin Lehrerin. Jadi supaya ada variasinya. Jadi ich bin Lehrer von Beruf atau ich bin Schüler von Beruf juga boleh. Seperti itu. Apa sih itu? Kenapa dia ada Schüler, ada Schülerin? Nah, ini dia. Schüler itu untuk yang laki-laki, siswa, ya. Untuk yang Schülerin artinya siswi, berarti untuk yang perempuan. Seperti itu juga yang Lehrer. Lehrer artinya guru untuk yang laki-laki. Kalau Lehrerin, guru untuk yang perempuan. Terus ada student, itu mahasiswa. Studentin, mahasiswi untuk yang perempuannya. Oke. Nah, jadi kalau saya menyebutkan ich bin Lehrerin von Beruf atau ich bin Lehrerin beruflich atau ich bin Lehrerin. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Ya, selanjutnya ada hobi. Bagaimana cara menanyakannya secara informal? Ada was machst du gern. Nah, kalau sudah ada kata gern artinya suka, ya, like, seperti itu. Jadi kalau was machst du saja menanyakan pekerjaan. Kalau pakai gern berarti dia hobi, ya. Ada was ist dein Hobby? Was sind deine Hobbys? Apa ini bedanya? Ya, bedanya adalah is, ada yang bawahnya ada zin. Dein Hobby, ada deine Hobbys. Deine Hobbys lebih dari satu, ya. Kalau dein Hobby itu hanya satu hobinya, ya. Jadi makanya kalau cuma satu hobinya berarti what is dein Hobby gitu. Kalau lebih dari satu berarti was sind deine Hobbys, seperti itu. Kalau bagaimana secara yang formalnya? Was machen Sie gern? Ya, ganti saja yang
do menjadi sie. Kemudian kata kerjanya akhirnya dengan en, seperti itu. Was machen Sie gern, Herr Fischer? Was ist Ihr Hobby, Frau Klugin? Atau was sind Ihre Hobbys, Frau Klugin? Nah, Ihre Hobbys, hobi Anda. Ihr Hobby, hobi Anda, ya. Oke, tadi sudah dibahas bedanya antara what is your hobby atau what is your hobbies, ya. Hanya dari jumlah hobinya gitu. Oke, cara menjawabnya adalah boleh langsung ke kata kerjanya, ya. Misalnya saya senang memasak. Nah, memasak kan kata kerja. Jadinya ich koche gern. Kenapa ditambahkan Karena dia subjeknya adalah ich gitu, ya. Saya senang memasak. Ich koche gern. Berarti hobinya adalah memasak. Kalau saya senang bermain sepak bola, berarti mana kata kerjanya? Bermain. Bermain artinya spielen, ya. Untuk ich menjadi ich spiele gern Fußball. Oke. Kemudian ada mein Hobby is kochen, ya. Boleh. Mein Hobby is kochen, atau kalau yang mau dua, meine Hobbys sind kochen und lesen. Hobi-hobi saya adalah memasak dan membaca. Ini saya buatkan catatannya supaya tidak bingung. Kochen artinya memasak, lesen artinya membaca. Oke. Ya, kita coba dengan latihan Übung. Ada wie heißt Pumumpung. Pumumpung artinya titik-titik, ya. Oke, jawabannya adalah ich heiße Yvonne. Ini jadi situasinya adalah belum saling mengenal, makanya kita simbolkan antara x dengan y gitu. Kata si y katanya ich heiße Yvonne. Apa kata si x? Wie heißt du? Kenapa du? Iya, lihat saja ini akhirannya t. Bisa dianalisis dari sana, ya. Bisa dianalisis dari sana. Akhirannya adalah t. Oh, Frau, kok akhirannya T itu jadi du? Oke. Untuk R, C, dan S juga akhirannya T kata kerjanya. Oke, kalau kita pasang di sini R saja, dia laki-laki, wie heißt R, dari segi kalimat betul, ya. Tapi lihat jawabannya, ich heiße Yvonne, nama saya Yvonne, atau saya bernama Yvonne. Nyambung tidak? Siapa nama dia? Kalau kita pasang R di sini, ya, dia laki-laki. Siapa nama dia? Saya bernama Yvonne. Tidak nyambung, ya. Makanya dia menjadi du, gitu. Silahkan dilihat lagi, disimak lagi untuk penjelasan conjugation verben untuk kata kerja heißen. Oke. Kemudian antara Frau Rosi und Frau Lach, ya, namanya ini Rosi dan Lach. Wo wohnen? Pung. Oke. Jadi lihat jawabannya, ich wohne in Berlin. Saya tinggal di Berlin. Oke, kira-kira apa jawabannya? Betul. Sie. Kenapa Sie? Ini Sie Anda, ya, artinya S-nya S besar. Oke. Dia menggunakan dalam dialognya menggunakan Frau, menggunakan Herr, seperti itu. Makanya dia konteksnya adalah formal. Selanjutnya, nah ini tidak ada dibuatkan penggalan kalimatnya, hanya disediakan jawabannya. Kira-kira apa isinya? Ini jawabannya adalah ich komme aus Frankreich. Saya berasal dari Prancis. Kira-kira di atas apa ya pertanyaannya? Iya, betul. Woher kommen Sie? Dari mana Anda berasal? Seperti itu. Frau, kenapa bukan woher kommst du? Oke, ini konteksnya adalah formal. Kenapa formal? Lihat, ada Frau atau Herr, ya. Ingat, Frau atau Herr itu sapaan secara formal,
seperti itu ya. Oke, selanjutnya antara Stuart dan Yvonne. Kata Yvonne, ich bin 17 Jahre alt. Saya berumur 17 tahun. Berarti pertanyaannya adalah ya. Wie alt bist du? Berapa umurmu? Iya. Kenapa bukan wie alt sind Sie, Frau? Bukan konteks yang formal ya, tapi informal. Kenapa? Lihat, tidak ada sapaan Herr atau Frau-nya ya, tapi langsung nama gitu. Ini bisa diidentifikasi seperti ini ya. Alles klar, jelas semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami materi. Sekian materi pada hari ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Terima kasih untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und auf Wiedersehen.